Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 12 Mei 2023. Judul renungan, Yakub dan Persepuluhan. Nats Alkitab terambil dari Kejadian 28 ayat 20-22. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Pernahkah Anda mendengar dua sikap tentang praktik persepuluhan yang akan saya catat di bawah ini? Pertama, persepuluhan dilakukan untuk mengembalikan 10% dari seluruh berkat yang telah orang percaya beroleh. Pandangan kedua atau sikap kedua, persepuluhan dilakukan untuk menanam benih berkat Tuhan dan menantang Tuhan untuk memberkati pemberi persepuluhan tersebut. Praktek persepuluhan pada sikap pertama adalah sebuah tindakan berdasarkan kesadaran. Kesadaran bahwa Allah telah memberkati sang pemberi persepuluhan. Sedangkan praktek persepuluhan pada sikap kedua adalah untuk memberkati Tuhan agar Tuhan memberkati sang pemberi. Nats Alkitab hari ini menunjukkan bagaimana sikap Yakub dalam mempraktikkan persepuluhan. Yakub tahu tentang praktek persepuluhan dari Abraham, Ishak, dan lingkungannya saat itu. Dalam kasus praktek persepuluhan yang akan Yakub lakukan, terlihat bahwa ia memanfaatkan persepuluhan sebagai alat tawar-menawar kepada Tuhan. Yakub meminta Allah menyertai, melindungi, memberi makan, pakaian, dan selamat sampai ke rumah ayahnya. Ketika semua permintaan Yakub dikabulkan oleh Allah, maka ia berjanji akan selalu mempersembahkan persepuluhan kepadanya. Peristiwa ini terjadi saat Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya. Yakub memulai hidup dengan kekuatannya sendiri, terlepas dari perlindungan ayah, ibu, kakak, dan keluarga besarnya. Itulah sebabnya Yakub sangat membutuhkan semua yang ia sebutkan dalam nasarnya di atas. Dalam keadaannya yang kacau dan dipenuhi rasa bersalah setelah menipu ayah dan kakaknya, maka Yakub bernasar kepada Allah. Nasar bahwa akan mempersembahkan persepuluhan setelah Allah menjawab semua doanya. Ini adalah sikap Yakub sebelum ia bertemu dengan malaikat Allah, lalu bergumul dan kemudian bertobat. Itulah sebabnya praktek persepuluhan Yakub sebelum bertobat dapat dikatakan sebagai praktek persepuluhan yang egois. Saudara, bagaimana sikap hati kita saat mempraktikkan persepuluhan? Tak sedikit orang Kristen yang mempraktikkan persepuluhan dengan membacakan Maleakhi 3 ayat 10. Sayang sekali bahwa mereka salah memahami konteks sesungguhnya dari Maleakhi 3 ayat 10 ini. Seolah-olah Allah yang menantang umatnya untuk memberikan persepuluhan, dan kemudian setelah itu Allah akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada orang yang mempraktikkan persepuluhan ini. Ini adalah sebuah kekeliruan fatal. Mengapa? Karena memberi persepuluhan tidak boleh dilakukan dengan sikap seperti Yakub. Memberi persepuluhan tidak boleh dilakukan dengan sikap hati seperti orang-orang yang memakai Maleakhi 3 ayat 10 di atas. Kita harus mengubah sikap hati kita. Sesungguhnya praktek persepuluhan yang benar dilakukan sebagai ungkapan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mengapa? Karena kita bekerja atau menggarap dalam dunia kepunyaan Allah. Karena kita beraktivitas dengan kepintaran, kesehatan, tenaga, dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Orang yang tidak mengasihi Allah akan mempraktikkan persepuluhan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan orang yang mengasihi Allah akan mempraktikkan persepuluhan karena sadar bahwa Allah telah memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati.